Kita mulai dari cerita kecil, Mogok Podcast. Jadi besar, jadi jagoan. Berkumpul bersama, berbagi suara. Di tiap episode kita belajar dan tertawa. Dengan semangat dan tawa, kita lewati semua. Setiap kata jadi makna dalam perjalanan kita. Mogok Podcast, kita sukses bersama. Dari mimpi jadi nyata, terus melangkah. Mogok Podcast, Alhamdulillah hari ini ada kegiatan untuk panen, kemudian pengolahan tanah, sekaligus juga tanah. Jadi hari ini kita ingin menunjukkan bahwa apa yang sudah disampaikan pada saat ini ya, capaian dari Bulog yang luar biasa. Kita sebentar lagi insya Allah akan menuju 4 juta. Hari ini akan kita serap berapa Pak? Untuk panen. Untuk panen ini hamparan Jampa ini 260. Hamparan aja 260 hektar Ya. Kita akan menggunakan combine semua. Itu selesai langsung kita olah dan kita tanam. Ya. Dan kita akan demonstrasikan bahwa teknologi sudah membantu saat ini sehingga tercapai apa yang disampaikan oleh Pak Presiden insya Allah untuk swasembada beras paling tidak sudah cepat-cepatnya. Ini salah satu peralatan yang kita gunakan untuk penanaman. Kalian mungkin mampu ada Pak Dirjen apa aja yang mau disampaikan pada hari ini Pak Dirjen? Intinya kuncinya teknologi Pak. Target awal Kabupaten Indramayu yang disanggupi itu 17.000. Ada potensi 37.000. Ketika teknologi hadir, Pak Kadis berubah jadi 30.000. Proses panen dipercepat, proses olah tanah dipercepat, dan tanam dipercepat. Bulan Mei kita dapat 30.000 Pak. Hampir selisih 20.000 karena teknologi. Tidak lagi proses panen berhari-hari, cukup 3 jam selesai kita langsung tanam. Ini luar biasa Pak, intervensi teknologi luar biasa. Dan kita tahu kita sudah masuk modernisasi hari ini, dan mudah-mudahan Pak Staf Khusus Pulau Jawa bisa kita raih dalam 2 minggu ini 1 juta hektar. Saya akan bekerja sama Panen ya Pak? panen dan tanam Pak. Baik. Ini Pak Direktur Serealia sudah menyampaikan data ke kami, ke Direktorat Jenderal PSP untuk kita intervensi. Hari ini kita ada di Jawa Barat, sore nanti kita zoom. Besok kita ada hari Kamis Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di sana juga seperti itu, ada selisih yang luar biasa kalau kita tidak intervensi teknologi. Nah ini mudah-mudahan target 1 juta itu bisa kita raih di Pulau Jawa sehingga 1,6 bisa kita tercapai Pak. Jadi itu Pak. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Jadi sekali lagi teman-teman, kuncinya adalah teknologi. Jadi ke depan teknologi terus akan kita kembangkan. Ini baru bulan kalau kita sudah merata ke seluruh Indonesia, ini akan juga mempercepat ya. Akan terjadi juga revolusi sebenarnya ya. Dari bukan saja dari penggunaannya, tapi culture juga akan berubah ya. Yang tadinya harus turun, sekarang untuk menggunakan sekali tekan, karena ini udah otomatis untuk koordinatnya, dia akan jalan. Jadi sekali lagi teknologi penting, orang-orang termasuk juga SDM teknologi ini harus kita kembangkan terus. Ya, SDMP nanti kita terus kembangkan. Pak Kadis, gimana Pak dengan ada perkembangan termasuk ada koperasi pertanian yang modern Ya, ini Pak? siap Pak. Izin Pak Sam. Hari ini kita sekaligus juga berada di lokasi program pertanian modern yang digagas oleh Kementerian Pertanian di bulan September sampai dengan Desember. Prinsipnya terkait dengan kegiatan pertanian modern ini berbasis milenial dan korporasi. Korporasi ini bentuknya koperasi, salah satu usahanya adalah Ubjah Al-Sintan. Dan alhamdulillah di sini sudah berkolaborasi dengan pihak ketiga, dengan juga kelompok-kelompok tani yang mempunyai Al-Sintan. Sehingga terkait dengan proses pengolahan lahan, kemudian juga proses panen, ini sedikit banyak dengan mempergunakan mekanisasi ini akan lebih mempermudah dan lebih cepat
Dan yang paling penting adalah menekan kos biayanya, Pak. Yang paling penting lagi adalah menekan kos biaya. Sedikit banyak atau banyak sekali membantunya ini? Tip kalau panas, Ya, banyak Pak sebetulnya. Ini banyak Pak. Pembangunan izin Pak Sam, kelihatannya hamparan Indramayu ini luas banget, sampai 125.000 hektar. Ini kan ada 309 desa. Salah satu kendala yang ada di kita adalah memang diperhadapkan pada alsintan. Ini barangkali mohon ada satuan identitas kembali nih Pak Dirjen dan Pak Sam ada untuk hadir di Indramayu. Sehingga yang diprogramkan oleh pimpinan kami Pak Abu Hadi, Pak Luki Hakim dan Pak Jabudin dalam rangka untuk swasembada pangan, mudah-mudahan dengan kondisi sekarang ini bisa memproduksi 1,8 juta ton gabah kering bungut. Karena memang alhamdulillah sekarang kan sudah mulai lepas dari masa krisis El Nino. Kemarin kita di El Nino masih mampu 1,650 juta ton. Nah sekarang sudah berlalu, mudah-mudahan bisa kembali lagi seperti di 2022 dengan jumlah produksi 1,8 juta ton. Dan insya Allah kita masih banyak di Indonesia, terbanyak di Jawa Barat, termasuk profitasnya juga Pak. Di kita ini sudah rata-rata 7 ton Pak. Rata-rata sudah 7 ton profitas di kita. Nah, salah satunya dari teknologi. Terima kasih Pak Sam, Pak Dirjen, atensinya saya masih menunggu. konten ditambah ke Indramayu. Nah, ini nih, ini ketua KTNA Kabupaten. Udah Pak. 31 kecamatan baru berapa? Saya nanti mungkin karena udah ada Imago ya, jadi budgetnya lebih mudah, nggak usah. Ya. Kan 10.000 harusnya. Ya. Lebih mudah. Nah ini makanya perlunya ada korporasi itu yang dilakukan oleh Pak Menteri ya. Arahan Pak Menteri, kita harus melakukan penguatan di Pulau Jawa bulan-bulan ini. Ya. Makanya kami turun, ada satgas khusus. Kita Indramayu Pak. Ya. Harapan petani Pak. Satu informasi lagi Pak Prof, kolaborasi kita dengan BWS. Kenapa hari ini kita bisa tanam? Karena kolaborasi dengan BWS. Yang awalnya debit airnya 8 meter kubik per detik hari-hari kemarin, hari ini udah mulai 30 meter kubik Ada teman-teman dari BWS? per Ada nggak? detik. Udah kami hubungi Pak, kerjasamanya. Begitu juga di Subang kemarin, insya Allah irigasi yang selama ini sudah ditutup karena ada perbaikan, kita minta percepat. Tanggal 15 pagi kami pastikan bahwa dia dibuka untuk proses tanam bulan ini. Dan mudah-mudahan dengan itu naik Pak. Di Subang insya Allah dari 17.000 naik jadi 35.000. Yang senang ini PJ-nya Pak. PJ Jawa Barat. Hijau habis Pak, sama Pak Nandang. Sama Nandang Pak. Sama Nandang. PJ. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih Pak. Alhamdulillah. Oh, siap. Boleh. Supaya ini Pak. Dia lagi senang Pak. Lagi bahagia nih. Menuju hijau dia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita lihat ya support dari Bapak Staf Khusus Menteri, Pak Dirjen PSP, lalu di sini ada Pak Dandim, ada Pak Tam juga di sini dan ada SDM. Alhamdulillah kita optimis untuk bulan bulan Mei ini mungkin dalam seminggu depan langsung hijau. Amin. Ya. Nah, saya sendiri sebagai PJ LTT Jawa Barat ini malu juga nih Pak Kadis, sudah dibantu ini banyak kalau nggak ngangkat gawat kita ini. Nah, mudah-mudahan dengan ini ya terima kasih. Artinya modernisasi dengan kolaborasi dari dukungan dari Bapak Dirjen PSP. Nah, kita berikan semua potensi-potensi tanam, lalu di mapping, dipetakan, dan akhirnya terpetakan Jawa yang mana diintervensi. Dan mudah-mudahan Pak izin kami sampaikan Pak, dari seluruh Jawa ini sebenarnya potensinya ada 1.400.000 Pak. Nah sekarang itu kalau kita nominalkan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu paling kita bisa dapat cuma 700 Pak. Nah dengan adanya seperti ini mungkin kita optimis 1 juta bisa dapat Pak. 300 mudah-mudahan sampai akhir bulan Pak. Dapat intervensi ini. Dan tadi Pak PSP kami laporkan Pak dan Pak Dirjen PP juga sangat mendukung ini Pak.
dan menunggu di Jawa Tengah untuk dilakukan hal yang sama karena Pak Dirjen TP sekarang ke bis di sana nunggu Pak Dirjen PSP. Artinya kalau semua potensi tanam diintervensi seperti ini, kolaborasi PSP dengan TP, yakin 1 juta. Jawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ya. Iya, betul. Dimarahin tadi. Pak Nanda, Ayo Pak Nana, harus Pak, harus komen. ini paling setia di Jawa Barat. Paling menjaga Jawa Barat. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya Jawa Barat, yang asli Jawa Barat ya senang-senang aja intervensi aja. Cuma masalahnya jadi menimbulkan tanggung jawab. Contoh kemarin saya keliling ke Garut Utara, ternyata Garut Utara itu tidak akan kurang dari 3.000 yang masih belum olah lahan, padahal sudah panen bulan yang lalu. Masuk ke Bandung Barat, itu ada satu blok hamparan dari Cijapati sampai ke Bojongkoa, sudah akan kurang dari 15.000. Sama, sudah panen 1 bulan tapi belum olah lahan. Saya lihat ada yang sudah olah lahan tapi masih manual. Jadi ini mungkin kalau tidak diintervensi pasti akan nyebrang ke Juni, bisa-bisa sampai ke Juli. Nah, mudah-mudahan program ini Jawa Selatan itu harus digarap karena di pantai selatan itu kemarin kalau di Cibalong, Ciklet sama Pamengpe itu meskipun olah lahannya manual tapi orangnya banyak, itu alhamdulillah sudah mulai tanam. Jadi mungkin secara keseluruhan ada juga potensi lahan begini. Di Lakbong Ciamis ada 900 hektar yang selalu ini kurang dari 100. Ini akan didorong, bisa nggak atau bagaimana intervensi dari teknologi? Terus di Pangandaran ada 1.700 hektar. Awalnya dulu 10 tahun yang lalu di P3, sekarang hanya di P1. Padahal blok itu dilalui oleh satu saluran Indomanan, satu dari Sipon Apura, satu lagi Cisengel. Jadi ini di tengah-tengah kekeringan selalu 1.700 hektar. Padahal saluran ada 3 begitu. Teknologi harus masuk itu ya Pak? Ya, Pasti teknologi. ya alhamdulillah ada Pak Nam, sekarang ada Pak Dirjen, ada hadir dari Jawa Barat. Diharapkan jangan pulang Pak. Enggak, tahan aja di Jawa Barat. Kita juga nggak pulang. Rasa saya nggak pernah pulang saya Pak. Kita juga nggak Terus pulang. malam dapat dia. Itu aja nanti dari Pak Sepik semua tolong ini karena memang Jawa bisa dimaksimalkan daripada punten lah olah sama cetak lawat di luar Jawa yang saya sudah turun di Sumsel ternyata terlalu banyak kekurangan kita bisa maksimalkan Jawa. Itu saja ya. Nuhun sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Bupati udah menuju ke sini. Sebenarnya nanti petani yang ada sini. Satu lagi lah petani. Ya bisa ya Mas? Bisa. Bisa. Mana tadi? Punten Pak, maaf taruh di sini. Ada Pak. Pak Wabuk udah datang tuh. Baik, terima kasih. Jadi pulang. Saya ucapkan terima kasih atas semua dari semua kalangan sudah di wilayah Indramayu. Saya kira sangat memberikan potensi yang tinggi, semangat juga untuk menyambut teknologi-teknologi yang akan kita terapkan di pertanian modern ini untuk meningkatkan kualitas hasil dan kualitas berasnya. Semangat. Ya. Ya, oke. Pak Wabuk. Ini Pak Wabuk, ini gimana Pak kondisi kita dengan masuknya teknologi apa ya? Hari ini pun insya Allah nanti Pak Dirjen akan ada. Ya, yang pertama gini, alhamdulillah, walaupun memang awalnya kita juga bukan pesimis, lebih kepada bagaimana kita pendekatan pada masyarakat terkait dengan tanam yang konvensional hari ini disandingkan dengan teknologi yang harusnya diterima dan alhamdulillah seperti dengan komben maupun juga alat tanam itu transplanter itu ya merasakan bagaimana kesulitan hanya kadang-kadang kita kelemahannya di komunitas. Transplanter butuh berapa Pak di sini? Kemarin belum minta. Siap. So, 10 Pak saya kirim besok. Jadi insya Allah makanya kita kemarin Oh iya Pak, Pulau Jawa ini besok harus besok. PPN juga kumpul kita ya. Traktor udah sampai Pak. Traktor, kombain semua. Ya. Jadi kuncinya PPL itu sebagai ujung tombak di lapangan mampu bagaimana PPL mengedukasi. ada PPL. PPL. Nah, ini sini Pak. Kemarin juga ada yang sudah ke kita, maka tolong kita pesan kepada PPL sebagai ujung tombak di lapangan ini mampu bagaimana memberikan informasi yang utuh, keunggulan maupun juga dengan cara yang arif dan bijaksana. Kadang-kala izin PPL kita ini merasa sudah banyak teori, mampu bagaimana secara ilmunya, tapi belum mampu pendekatan masyarakatnya. Jadi ini bagaimana seni mendirikan edukasi dan informasi pada masyarakat. Saya kira yakin semuanya kan pengen semangat pengen ini. Hari ini alhamdulillah terima kasih Pak Presiden Prabowo
Pak Dirjen Menteri Pertanian Indramayu lagi happy, betul ya Pak Ketua? Lagi happy ya Pak Dandim. Ditambah sergapnya luar biasa ini. Harga berapa Pak? Harga aman 700 ya. 7.200 Pak. Gila. Alhamdulillah. Ada yang 73 Pak. Ya, jangan ditambah lagi Pak. Stres bulog. Ya tapi yang jelas bulog ini apapun varietasnya dia beli. Iya. Itu ya Bu. Makanya luar biasa nih Bu Ayu nih. Kadang-kadang kasihan juga. Ada libur. Iya, kasihan juga lihat situasi ini antara petani dengan tentara dengan bulognya. Emang tentara dilawan sulit Pak. Terang terus. Saya mau nanya Pak Wakil Bupati, kemarin saya itu ketemu dengan Pak Kadis. Iya. Kesanggupannya 15.000. Setelah ketemu kita beri bantuan, tambahan benih, alat. Dapat 30.000. Jangan-jangan dengan Pak Wabub bisa dapat 35.000 nih. Kerjanya. Sudah bisa. Iya nggak Pak? Sudah bisa Pak. 32 apa katanya Pak? Tuh Pak, nambah 2.000. Iya. 32.000. Jadi Pak Direktur Serealia 32.000 dengan hadirnya Pak Bupati, teknologi dan kolaborasi dengan semua pihak. Tadi ilmu termin tadi Pak. Dipakai juga. Belum saya belum kasih tahu. Kita saksikan dulu ya. Tuh, kalau kita turun ke lapangan bukan di kantor, dapat nih tanamnya. Lagi panen ya, Indramayu. Desa mana namanya? Warnasari. Oke. Makasih ya.